warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur pada saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Abu Dzar radhiyallahu an menyahut, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Pada musim gugur, begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasil sholat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak tersisa satupun. Sedangkan dosa-dosa besar perlu bertobat secara khusus." Ada satu hal yang perlu direnungkan, di mana menurut para alim ulama berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat dan ibadah-ibadah lainnya hanya menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertobat secara khusus. Oleh sebab itu, selain menunaikan sholat, hendaknya kita selalu bertobat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya, kecuali jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, sebab sholat kita itu masalah lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, telah kita dengarkan sama-sama satu hadis yang berkenaan dengan fadilah sholat, yakni sholat dapat menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana pohon dengan daun yang kering, maka daun itu berguguran. Maka demikian pula sholat yang dikerjakan dengan benar, tepat waktu, tepat pada waktunya, dikerjakan dengan khusyuk, maka insya Allah semua dosa-dosa kita akan digugurkan, dibersihkan. Kecuali tentunya dosa-dosa yang besar, maka kita harus benar-benar bertobat. Oleh karena itu, marilah apabila sudah terdengar azan, maka segera kita menuju rumahnya Allah SWT. Apabila kita dari rumah telah membawa wudhu, sudah wudhu terlebih dahulu, maka perjalanan kita itu nanti akan dihitung langkah-langkahnya. Langkah kaki yang kanan akan menaikkan derajat kita, langkah kaki yang kiri akan menghapus dosa-dosa kita. Sehingga orang yang rumahnya jauh dari masjid, dari musola, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, justru semakin semangat. Karena semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin tinggi derajatnya diangkat oleh Allah SWT, dan semakin banyak dosa-dosa dihapuskan yang ketika melangkahkan kaki-kaki menuju masjid. Belum lagi nanti pahala yang disediakan oleh Allah SWT dan ampunan dari dosa-dosa kita. Maka insya Allah kita niatkan diri kita untuk semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah ke Kamal.